Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat datang dalam pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 di SMP Negeri 1 Paciran Kabupaten Lamongan. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Yes. Saya doakan anak-anak selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan yang luar biasa untuk selalu semangat serta antusias mengikuti pembelajaran pada pertemuan pertama ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah bersama-sama kita membaca doa. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kelancaran hingga akhir dan ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kalian semua serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Selanjutnya, setelah anak-anak selesai mengikuti pembelajaran ini, kalian diharuskan untuk mengisi daftar kehadiran atau absensi yang sudah saya posting di masing-masing Google Classroom mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pertemuan perdana ini, kita akan bersama-sama mempelajari bab 1 yang berjudul Meyakini Kitab-Kitab Allah, Mencintai Al-Quran. Berikut ini saya akan sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator kompetensi yang harus kalian capai dan kuasai. Kompetensi dasar memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Indikator pencapaian kompetensi menjelaskan makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan kitab-kitab dan rasul penerimanya, menyebutkan nabi dan rasul yang menerima kitab-kitab Allah, menjelaskan perbedaan kitab dengan suhuf, menjelaskan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi dasar selanjutnya adalah menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Indikator pencapaian kompetensi mengidentifikasi dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala.
menjelaskan dalil naqli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan dalil naqli tentang nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan dalil naqli bukti kemurnian Al-Qur'an, menunjukkan dalil naqli tentang kitab dan suhuf, dan menghafal dalil naqli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Dalil naqli itu sendiri adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Adapun tujuan pembelajaran pada bab pertama ini, diharapkan setelah pembelajaran selesai, siswa mampu untuk menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar, menunjukkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar, menyebutkan kitab-kitab dan rasul penerimanya dengan benar, menunjukkan dalil naqli tentang nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar, menyebutkan nabi dan rasul yang menerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar, menyebutkan kitab suci agama Islam dengan benar, menunjukkan dalil naqli bukti kemurnian Al-Qur'an dengan benar, menjelaskan perbedaan kitab dengan suhuf dengan benar, menunjukkan dalil naqli tentang kitab dan suhuf dengan benar, menjelaskan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dan membiasakan mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Anak-anak, langsung saja pada materi kali ini. Yang pertama kita bahas adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah menurunkan kitab kepada para rasulnya itu merupakan suatu anugerah yang besar bagi manusia. Mengapa seperti itu? Karena dengan akal dan pikirannya, manusia bisa mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Kemudian, mereka bisa mendapatkan solusi terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapinya. Dan mereka bisa membedakan mana yang benar dan yang salah, mana hal-hal yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat atau keburukan. Tanpa kitab Allah, sudah pasti manusia berada dalam kegelapan. Seseorang yang berjalan tapi tak tahu arah dan tujuan yang ingin dicapai. Kalau sudah begitu, tentu perjalanan hidupnya pasti tersesat. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bersama-sama membaca firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 16 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan seizinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah ayat 16. Selanjutnya, ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini.
Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nama-nama untuk kitab-kitabnya tersebut secara berurutan mulai dari yang pertama kali diturunkan hingga saat ini. Keempat kitab yang wajib kita yakini adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab pertama yang Allah turunkan kepada umat manusia dan yang wajib kita yakini adalah kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Taurat bermakna hukum atau syariat. Nabi Musa alaihissalam diutus untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Dan bahasa dalam kitab ini yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Sebagai Muslim, kita sangat meyakini akan keberadaan kitab Taurat ini. Kita harus meyakini bahwa kitab Taurat benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini diperkuat oleh keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Adapun dalil keberadaan kitab Taurat di dalam Al-Quran tertuang dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. Adapun pokok-pokok ajaran kitab Taurat yang Allah turunkan di Bukit Sinai adalah sebagai berikut. Pertama, perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Kelima, perintah menghormati orang tua. Keenam, larangan membunuh manusia. Ketujuh, larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. Dan yang ke-10 adalah larangan mengambil hak orang lain. Anak-anak, selanjutnya kitab kedua yang Allah turunkan kepada umat manusia yang wajib kita yakini adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Zabur diturunkan kepada Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini ditulis dengan bahasa Qibti. Adapun dalil tentang keberadaan kitab Zabur di dalam Al-Quran tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 55 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Yang artinya, dan Tuhanmu lah lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surat Al-Isra ayat 55. Kitab yang ketiga yang Allah turunkan kepada umat manusia dan yang wajib kita yakini adalah
kitab Injil. Kitab ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis menggunakan bahasa Suryani dan menjadi pedoman bagi kaum Nasrani. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang keberadaan kitab Injil di dalam Al-Qur'an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surat Maryam ayat 30. Kitab Injil berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun, ada yang menghapus sebagian ajaran kitab Taurat karena tidak sesuai dengan zaman itu. Secara umum, pokok ajaran kitab Injil adalah perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, kitab terakhir yang Allah turunkan kepada umat manusia ke dunia ini yang wajib kita yakini adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab ini diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab ini sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran kitab Al-Qur'an tertuang dalam Quran surat Ali Imran ayat 3. Marilah kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Yang artinya, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Al-Imran ayat 3. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama berada di Gua Hiro. Kemudian turunlah wahyu-wahyu berikutnya sampai seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an adalah 1. Akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Misalnya, akhlak yang baik yaitu rendah hati dan jujur. Ketiga, ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Keempat, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Contohnya, jual beli, pinjam meminjam, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah
tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata dalam menyampaikan materi pembelajaran hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat, penuh berkah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pandemi COVID-19 ini segera hilang dari tanah air Indonesia, dan kita semua bisa kembali bersekolah dan belajar secara tatap muka. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai umpan balik atau tanggapan dari siswa untuk guru, silahkan kalian memeriksa lembar kerja yang sudah saya upload di classroom masing-masing dan mohon untuk dikumpulkan tepat waktu. Saya akhiri dan marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.